zamannya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Nabi Ibrahim sampai berusia tua ya. Sampai Ibrahim itu tua belum tinggal mempunyai seorang anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah supaya diberikan seorang anak. Terus berdoa putus asa. Akhirnya dikabulkanlah doanya Nabi Ibrahim dan istrinya Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar akhirnya amin. Dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail ya. Jadi Nabi Ismail itu bukannya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ismail itu tumbuh menjadi anak yang soleh, taat, suka membantu orang tuanya. Beranjak dewasa, Nabi Ismail sudah dewasa. Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Bermimpi satu kali, awalnya itu terburu. Sampai diulang dua kali mimpinya, sampai diulang tiga kali. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar bahwa itu adalah perintah dari Allah, bahwa mimpinya adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Dikatakanlah mimpinya itu kepada Nabi Ismail tentang mimpinya itu. Apa tanggapan Nabi Ismail? Nabi Ismail tidak meninggal, tidak menangis, tidak sedih. Malah Nabi Ismail itu menunggu Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah Allah itu. Karena Nabi Ismail adalah anak yang soleh, yang bertakwa, yang taat kepada perintah Allah. Akhirnya pada suatu hari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berjalan menuju tempat sembelihannya, menuju ke sebuah tempat untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka diletakkanlah Nabi Ismail di atas batu besar. Diletakkanlah di situ Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sudah membawa pisau yang sudah diasah, pisau yang sangat tajam sekali, yang bisa membelah batu. Pisaunya itu bisa untuk membelah batu karena saking tajamnya. Maka diletakkanlah Nabi Ismail, dibaringkan Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail mau menyembelih dengan risau. Waktu disembelih ternyata ada keajaiban, ada sesuatu yang terjadi dua pikiran Nabi. Apa itu? Pisau yang disembelihkan oleh Nabi Ismail tidak tajam, tidak bisa menyembelih lehernya Nabi Ismail. Seperti pisau tumpul, tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Kenapa? Karena pisaunya sama Allah sudah diperintahkan untuk tidak melukai leher Nabi Ismail. Dan setelah itu datanglah malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril membawa hewan besar. Apa hewan itu? Kambing yang sangat besar dan bagus sekali.
Semua perintah Allah itu membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa kemakmuran. Maka dengan perintah Allah, Nabi Ismail diganti dengan kambing. Maka disembelihlah oleh Nabi Ibrahim kambingnya. Ya, Islam merayakan Idul Adha dengan menyembelih kambing. Ada yang menyembelih bangunnya pagi-pagi sekali. Ya, sebelum subuh sudah bangun, terus mandi, keramas, dan disunahkan pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, kita disunahkan untuk keramas, ya, disunahkan untuk keramas. Nah, setelah itu, setelah keramas, sholat subuh, ya, setelah mandi, sholat subuh. Setelah itu pakai baju yang bagus, tidak harus baru, ya, tapi yang bagus. Cari bajunya yang paling bagus, yang bersih, yang wangi, ya. Kalian menuju masjid atau lapangan tuh sholat apa nama? Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu ada dua rakaat. Ya, ada berapa rakaat? Iya. Rakaat pertama takbir berapa kali? Berapa kali? Sama dengan sholat Idul Fitri, yaitu takbirnya 8 kali sama takbiratul ihramnya. Iya. Dan di rakaat kedua takbirnya 5 kali. Iya. Dan setelah sholat Idul Adha itu kayak kan pulang, ya. Bagi yang mampu berkorban jiwa, ya, setelah sholat Idul Adha itu disembelih kurbannya. Siapa di sini yang berkorban? Ada yang sekarang berkorban? Ayo
lil alamin, rahmatul lil alamin. Habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Habibi ya Muhammad, ataita Peristiwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Setelah mau disembelih, tiba-tiba terdengar suara azan. Sedang ibadah sholat Idul Adha. Di sholat Idul Adha itu tadi ya, kalian sholat Idul Adha ya. Nah itu ada berapa ya rakaatnya itu? Ada kamu? Nah, ada berapa rakaatnya tadi? Ada dua itu. يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا